Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Utami. Pagi ini kita akan belajar tematik. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 3 dan 4. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Ini kita akan belajar 1. Cara menjaga kesehatan dan kebersihan di tempat umum. 2. Membuat hiasan dari manik-manik. 3. Pola barisan bangun ruang. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Anak-anak, apa yang kalian lihat dari percakapan antara Dayu dan Ibu? Iya, Dayu dan Ibu sedang berbicara atau bercakap-cakap tentang keadaan pasar. Nah, keadaan pasar ini sangat kotor dan becek. Tugas kita sebagai pengunjung pasar, apa yang kita lakukan anak-anak? Iya, kita harus peduli terhadap lingkungan ya. Misalnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ketika melihat ada sampah yang berserakan, kita mencoba untuk membantu membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Coba anak-anak, nanti kalian berlatih untuk mengerjakan latihan soal ini. Kalian melihat dari percakapan antara Dayu dengan ibunya tadi ya. Kita baca bersama, pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu akan ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Anak-anak, dari bacaan ini kita dapat menemukan apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat pasar yang kotor. Nah, pasar yang kotor ini menjadi sarang penyakit anak-anak. Nah, sebagai pengunjung atau sebagai pedagang maupun pembeli, kita harus peduli terhadap lingkungan di pasar. Contohnya, kita harus sadar membuang sampah pada tempatnya ya. Karena jika kita terkena asap ataupun sampah yang mengakibatkan tanahnya yang berlumpur dan becek ketika hujan ya terjadi di dalam pasar, maka itu akan mengakibatkan gatal-gatal pada kulit kita. Nah, apalagi yang kita lakukan? Kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Sampah yang dibiarkan tidak harus kita lihat saja. Nah, harus kita buang pada tempatnya agar lingkungan tidak kumuh. Kita harus membudayakan hidup bersih karena hidup bersih itu akan membuat kita sehat ya. Ini anak-anak ciri pasar yang tidak bersih. Coba kalian bisa melihat pada gambar ini. Ini adalah ciri pasar yang tidak bersih anak-anak ya. Contohnya ciri pasar yang tidak bersih adalah ada sampah yang berserakan dan bau. Debu-debu tidak dibersihkan, selokannya mampet, dan banyak air tergenang. Kemudian kita belajar untuk berkreasi membuat hiasan manik-manik. Nah, ini adalah cara atau petunjuk. Kita bisa membuat sebuah gelang atau kalung sederhana dari manik-manik anak-anak ya. Untuk alat dan bahannya adalah gunting, benang atau nilon,
senar ya, bisa kita sebut sehari-hari. Kemudian manik-manik. Jika tidak ada manik-manik, kalian bisa menggunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Kemudian cara membuatnya, siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Kemudian jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Nah, ini tadi adalah alat dan bahan serta cara membuat hiasan dari manik-manik anak-anak ya. Ini adalah contoh hiasan manik-manik. Nah, ini bisa kalian buat hiasan manik-manik berupa gelang ataupun kalung ya. Selanjutnya, WC umum yang kotor harus dibersihkan pada pembelajaran 4. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Nah, ini anak-anak ya. Jadi, Dayu ketika berlibur dengan teman-temannya di pantai, ada berbagai tempat yang disediakan. Nah, ada tempat parkir, warung, tempat duduk, dan WC. WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Kemudian Dayu menuju WC-nya anak-anak. Nah, Dayu melihat WC-nya itu sangat kotor. Jika kita melihat WC yang kotor, kita sangat prihatin sekali anak-anak ya. Nah, kita sebagai anak yang baik, anak yang soleh dan solihah, kita harus membudayakan hidup bersih agar hidup kita menjadi sehat. Jika kita melihat gambar ini adalah WC yang sangat kotor anak-anak ya. Nah, Bu Utami berharap anak-anak di rumah juga menjaga kebersihan di kamar mandi atau WC ya. Caranya bagaimana Bu? Nah, kita harus membersihkannya ketika sudah selesai buang air kecil atau buang air besar. Kemudian harus sering membersihkan jika ada sampah yang tersumbat. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Kalian bisa menggunakan pembersih lantai dan sabun agar WC menjadi bersih dan wangi. Nah, jangan lupa juga kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah pada kamar mandi atau WC agar tidak menjadi menyumbat saluran air. Seperti itu ya. Anak, sekarang kita akan belajar untuk pola barisan. Ya, perhatikan. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan balok berikut ini. Anak-anak masih ingat ya? Jadi, bangun ruang itu juga bisa membuat pola barisan atau pola susunan. Kemarin kita sudah belajar membuat pola barisan atau pola susunan bangun datar. Sekarang kita belajar membuat pola susunan atau pola barisan bangun ruang. Perhatikan, pola barisan atau pola susunan bangun ruang ini. Ini adalah bangun ruang balok, kemudian bangun ruang kubus, setelah itu balok lagi, kubus lagi, balok, kubus. Seterusnya seperti itu ya. Kalian harus teliti dalam memperhatikan polanya ya, agar bisa menentukan pola susunan atau pola barisan tersebut. Sekarang kita coba untuk mengerjakan. Kita mengikuti pola-pola bangun ruang berikut ini ya. Ini pola barisan yang pertama adalah bangun ruang balok, kemudian kubus, kubus, balok, kubus, kubus, balok. Maka setelah itu bangun ruang apa anak-anak? Iya, kubus, kubus. Nah, jadi seperti ini anak-anak ya, cara untuk mengerjakan pola
barisan, atau pola susunan pada bangun ruang. Anak-anak pasti bisa ya. Tetap semangat belajar. Kemudian, tugas pada pembelajaran 3 dan 4 adalah kalian membaca halaman 174, kemudian mengerjakan halaman 182. Ayo menulis. Kemudian menyelesaikan latihan soal halaman 182 nomor 2 sampai 5. Untuk latihan yang tidak dikumpulkan tetap dikerjakan ya, sebagai latihan anak-anak. Jika semua sudah selesai, kalian foto dalam bentuk kolase dan dikirimkan ke WA Bu Utami. Terima kasih atas perhatian. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Jangan lupa menulis daftar hadir pada kolom komentar. Terima kasih. Insya Allah Bu Utami akan bertemu lagi pada pembelajaran daring berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.